Halo semuanya, Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 Program Studi Manajemen Arts University berkesempatan untuk membagikan hasil pengerjaan studi kasus kami untuk mata kuliah Ekonomi Manajerial dengan judul Analisis Kesimpulan Produksi, Biaya, Laba, dan Titik Impas Usaha dengan studi kasus kedai kampung, roti bakar, dan kopi. Sebelum ke pembahasannya, kenalan dulu yuk sama anggota kelompok dari kelompok 5 ini. Yang pertama ada Ija Zuli, ada Yusuf Samba, ada Gani Taufik, ada Dimas Muhammad, ada Cindy Monica, ada Elfauni Nazwa, dan saya sendiri, Keira Andini Ziljani, yang akan bertindak sebagai moderator, sekaligus membawakan materi yang pertama. Oke teman-teman, kita masuk nih ke poin yang pertama, yaitu gambaran umum usaha. Nah, kedai kampung ini merupakan usaha kuliner rumahan yang bergerak di bidang penjualan roti bakar aneka rasa dan kopi. Lokasinya sendiri sangat strategis karena berada di sekitar kawasan kampus sehingga target pasar utamanya adalah para mahasiswa, di samping karyawan dan masyarakat sekitar. Untuk harganya cukup terjangkau nih teman-teman, yaitu Rp15.000 per paket dengan kapasitas produksi rata-rata mencapai 220 unit per minggu. Nah, data yang kami gunakan dalam studi kasus ini merupakan data simulasi nih teman-teman, yang disusun berdasarkan kondisi usaha sejenis agar tetap mendekati kondisi nyata di lapangan. Analisis faktor produksi. Pada bagian ini, kami menganalisis faktor-faktor produksi yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha. Faktor produksi terdiri dari bahan baku, tenaga kerja, modal, dan peralatan produksi. Untuk bahan baku, usaha ini membutuhkan sekitar 20 butir telur sebagai bahan utama. Dari sisi tenaga kerja, usaha dijalankan oleh 2 orang, sehingga proses produksi dapat berjalan secara efektif. Modal yang dibutuhkan sekitar Rp30.000 yang digunakan untuk membeli bahan baku dan kebutuhan operasional awal. Sementara itu, peralatan yang digunakan meliputi gerobak, kompor, teflon, dan alat pemanggang yang berfungsi untuk mendukung proses produksi. Waktu yang diperlukan untuk satu kali proses produksi sekitar 40 menit. Dari analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor yang paling mempengaruhi jumlah produksi adalah tenaga kerja dan bahan baku, karena keduanya berpengaruh langsung terhadap kapasitas dan kelancaran proses produksi. Semakin tersedia bahan baku dan tenaga kerja yang memadai, maka semakin besar pula jumlah produksi yang dapat dihasilkan. Terima kasih. Selanjutnya, kita masuk ke analisis input dan output dari usaha ini. Jadi, dalam 1 minggu, usaha ini berhasil memproduksi 220 unit produk. Nah, dari 220 unit itu hasilnya gimana? 210 unit berhasil terjual, terus ada 6 unit yang enggak laku alias enggak terjual, dan 4 unit lainnya mengalami kerusakan. Kalau kita lihat dari sisi produktivitas tenaga kerja itu mencapai 110 unit per orang per minggu. Sedangkan kalau dilihat dari produktivitas waktu itu sekitar 4,49 unit per jam. Yang paling penting nih, tingkat penjualan itu mencapai 95,45%. Angka itu cukup tinggi ya. Dan ini menunjukkan bahwa usaha yang dijalankan sudah cukup efisien karena hampir semua produk yang dibuat berhasil terjual di pasaran. Sekian dan terima kasih. Oke, lanjut ke bagian analisis biaya. Jadi di sini kita bahas biaya-biaya yang dikeluarkan selama usaha ini berjalan. Biaya usaha itu kita bagi menjadi 2, ada biaya tetap sama biaya variabel. Biaya tetapnya itu sekitar 1.130.000. Ini biaya yang jumlahnya nggak berubah meskipun produksi naik atau turun. Nah, kalau biaya variabelnya
1.580.000. Ini yang nilainya berubah-ubah tergantung banyaknya produk yang kita buat. Kalau di total biaya produksi keseluruhannya jadi 2.710.000. Terus kalau dihitung per unitnya, biaya produksi sekitar Rp12.318 per produk. Nah, yang menarik dari data yang kita dapat, komponen biaya paling besar itu ternyata dari bahan baku. Jadi kita mau menekan biaya produksi, strategi utamanya ya harus lebih ketat lagi mengontrol penggunaan bahan bakunya supaya enggak ada pemborosan. Udah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis permintaan dan laba usaha. Dengan harga jual 15.000 per unit dan jumlah penjualan sebanyak 210 unit, usaha ini berhasil memperoleh total penerimaan sebesar Rp3.150.000. Sementara itu, total biaya yang dikeluarkan selama proses produksi adalah Rp2.710.000, sehingga diperoleh laba bersih sebesar Rp440.000 dengan margin laba sebesar 13,97%. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha ini sudah menghasilkan keuntungan. Hal ini karena total pendapatan yang diperoleh lebih besar daripada total yang dikeluarkan. Meskipun margin laba bersih tergolong sedang, usaha ini tetap memiliki prospek yang baik dan dapat terus dikembangkan dengan meningkatkan penjualan atau menekan biaya produksi agar keuntungan yang diperoleh menjadi lebih besar. Oke, Terima pada kasih. slide ini ditampilkan hasil analisis titik impas atau break even point atau BEP. Nah, berdasarkan hasil perhitungan perusahaan harus menjual minimal 145 unit produk atau memperoleh pendapatan sebesar 2.175.000 agar mencapai titik impas. Artinya, pada jumlah penjualan tersebut, perusahaan sudah mampu menutup seluruh biaya yang dikeluarkan, baik biaya tetap maupun biaya variabel. Nah, sehingga tidak mengalami kerugian. Sementara itu, penjualan aktual perusahaan mencapai 210 unit sehingga jumlah tersebut sudah 65 unit lebih banyak dibandingkan titik impas. Dengan demikian, perusahaan telah melewati BEP dan mulai memperoleh keuntungan. Selain itu, hasil analisis menunjukkan margin of safety atau MOS sebesar 65 unit atau sekitar 30,95%. Margin of safety menunjukkan batas aman penjualan yang masih dapat ditoleransi sebelum perusahaan kembali mengalami kerugian. Artinya, penjualan masih dapat turun hingga sekitar 30,95% dari penjualan saat ini, tanpa menyebabkan perusahaan mengalami rugi. Dan dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa kondisi usaha saat ini cukup baik dan relatif aman, karena penjualan aktual berada di atas titik impas serta masih memiliki margin keamanan yang cukup besar terhadap kemungkinan penurunan penjualan. Baik, selanjutnya ada alternatif keputusan produksi. Alternatif pertama, menambah bahan baku. Tambahan biayanya sebesar 286.000, tambahan penerimanya sebesar 525.000, tambahan labanya 239.000. Alternatif kedua adalah menambah tenaga kerja. Tambahan biayanya 629.500, tambahan penerimaannya sebesar 675.000, perkiraan ruginya 17.500. Hasil analisis menunjukkan bahwa menambah bahan baku merupakan pilihan yang lebih menguntungkan dibandingkan menambah tenaga kerja pada kondisi permintaan saat ini. Nah, itu dia pemaparan analisis ekonomi manajerial mengenai kedai kampung dari kelompok 5. Secara garis besar, usaha ini tergolong efisien. Dengan laba sekitar 440.000 per minggu dan titik impas pada 145 unit. Rekomendasi utama untuk pengembangan usahanya adalah meningkatkan kapasitas produksi dengan penambahan bahan baku. Semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan memberikan insight baru buat teman-teman yang nonton.
Kalau teman-teman atau Bapak Ibu dosen ada saran, masukan, atau pertanyaan, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe kalau suka video ini. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di tugas-tugas berikutnya. Bye-bye!